Selamat pagi bagi anak Bapak kelas 6 SD Swasta Sultan Agung yang Bapak cintai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Salam sehat, salam semangat. Tuhan memberkati kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti doa Bapak dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang kami kenal dan kami sembah berkenan Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu kembali Engkau kumpulkan untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan melalui proses pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk dapat mengerti firman Tuhan yang akan diajarkan Bapak Guru kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Anak Bapak sekalian, topik pembelajaran kita pada pagi hari ini berjudul beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Melalui pembelajaran ini kita akan diarahkan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, supaya kita mengetahui bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik bagi kita semua anak-anaknya. Yang kedua, melalui pembelajaran ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu baik kepada kita anak-anaknya, walaupun kita selalu berbuat dosa. Suatu hari sebuah kapal terbalik dan semua penumpangnya tidak ada yang selamat, kecuali seorang pria yang terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni, hanya dihuni tumbuhan-tumbuhan dan binatang-binatang. Pada saat si pria ini diselamatkan, dia selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa dia masih diberikan hidup, bahwa Tuhan masih baik kepadanya. Oleh karena itulah, setelah beberapa jam kemudian datanglah tim penyelamat dari udara menggunakan helikopter. Dia melihat dan memanggil supaya helikopter itu turun dan menjemputnya. Namun karena pria itu berbadan kecil, bahkan suaranya tidak terlalu keras untuk memanggil helikopter itu, akhirnya helikopter itu pergi meninggalkannya. Dia tidak merasa kecewa. Hanya satu ada harapan di dalam diri si pria itu, adalah bahwa suatu saat Tuhan akan menolongnya dan menyelamatkannya supaya dia bisa kembali untuk bersatu dengan keluarganya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, si pria tersebut harus bersusah payah untuk mencari makanan dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di pulau itu supaya dia bisa hidup. Lalu si pria itu harus bersusah payah untuk mencari ranting-ranting kecil, daun-daun yang kecil dan besar untuk dijadikan dia sebagai tempat tinggalnya. Coba anak-anak Bapak pikirkan semua. Dingin nggak kalau kita tinggal sendiri di pulau yang terpencil? Ngeri nggak? Ngeri ya? Tidak ada teman, tidak ada teman kita untuk berbicara. Coba dulu kita tutup mata kita beberapa menit. Nggak ada orang yang bisa kita lihat. Begitulah suasananya. Si pria tersebut tinggal bertahun-tahun lamanya di sebuah pulau yang tidak ada penghuninya. Namun hari berganti hari dia mulai membangun kehidupannya yang baru. Itu dengan cara bagaimana? Mendirikan pondok-pondok yang sangat sederhana dari ranting-ranting kecil. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, si pria ini sudah tidak terus lagi. Dia mampu mendirikan sebuah pondok yang terbuat dari kayu yang sudah sangat sederhana. Begitu luar biasanya bagaimana perjuangan pria tersebut
untuk menjalankan kehidupannya. Suatu hari, suatu saat, karena panasnya terik matahari, karena terbuat dari kayu, pondok si pria tersebut, apa yang terjadi Bapak? Terjadilah kebakaran. Panas matahari yang begitu terik menyambar, yaitu rumah atau pondok yang dibuat dari kayu itu. Dia sangat terkejut dan kecewa kepada Tuhan. Mengapa Tuhan Engkau memberikan cobaan yang begitu besar bagiku? Engkau telah sudah mendamparkan aku ke pulau ini. Aku baik, aku bersyukur. Aku tidak memiliki teman, aku bersyukur. Tetapi pada usia yang sudah mulai tua ini, apa yang menjadi harapanku lagi? Bagaimana lagi caraku untuk mendirikan pondokku yang sudah begitu besar aku dirikan, tetapi terbakar? Di mana kau Tuhan? Apakah Tuhan itu baik? Di mana kebaikanmu? Api semakin membesar. Datanglah sebuah helikopter yang melihat api itu yang sudah menjulang tinggi menghabiskan semua pondoknya. Lalu si pria itu melihat dan minta tolong. Berarti apa bedanya? Kalau tadi kan tidak bisa tolong, kenapa? Tidak ada tanda-tanda orang. Kalau ini sudah ada terbakar, berarti ada orang di pulau itu. Makanya helikopter turun dan menjumpai si bapak dan mengatakan, terima kasih, bapak masih hidup. Akhirnya dia bisa berjumpa kembali dengan keluarganya yang telah bertahun-tahun lamanya ia tinggalkan. Mulai dari saat itu, mulailah si bapak bersukacita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti cerita Yusuf anak bapak. Yusuf memiliki 11 saudara-saudaranya, anak dari yaitu bapaknya Yakub. Di mana Yusuf pada saat ia menjadi Yusuf yang muda, saudara-saudaranya sangat benci kepadanya, sangat tidak suka kepadanya. Akhirnya mereka mengambil jalan keluar untuk menyingkirkan Yusuf yang sangat dikasihi oleh ayahnya itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjual Yusuf ke seorang saudagar Mesir supaya mereka tidak lagi bisa berjumpa dengan Yusuf. Tapi Yusuf sebagai anak yang takut akan Tuhan, sebagai pemuda yang selalu beribadah kepada Tuhan, dia selalu taat kepada Tuhan. Dia dalam hidupnya tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat. Walaupun dunia, walaupun orang-orang sekitarnya memintanya untuk berbuat jahat, dia tetap menjadi anak yang cerdas, anak yang baik, pemuda yang baik, yang selalu dikasihi oleh Tuhan. Akhirnya dia bisa menjadi seorang penguasa di Mesir, menjadi seorang raja di Mesir. Yang pada saat itu tanah Kanaan mengalami kelaparan yang begitu luar biasa. Namun karena Yusuf menjadi penguasa Mesir, dia bisa menyelamatkan keluarganya di tanah Mesir. Jadi anak bapak, Yusuf melihatkan dan menggambarkan bahwa dia berada di Mesir itu bukan karena kejahatan dari saudara-saudaranya, tapi ada rencana Tuhan yang begitu indah bagi keluarganya untuk menyelamatkannya, untuk menyelamatkan keluarganya. Oleh karena itu anak bapak, firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajarkan untuk yang pertama sekali adalah jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan nanti karena anak bapak sakit, karena anak bapak itu contohnya rankingnya turun, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bagi kita semua. Sekarang khususnya pada kita tetap selalu berpengharapan kepada Tuhan di dalam setiap doa kita. Dengan cara apa? Rajin belajar,
rajin berdoa, dan selalu percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak, nanti di halaman 8 ada di sana 3 pertanyaan yang akan anak Bapak jawab semua, yang akan anak Bapak kerjakan. Selamat belajar, selamat bersukacita. Tuhan memberkati anak Bapak sekalian. Shalom.